agar masuk surga tanpa izin. Amin ya Allah. Jawab salam saya doakan hidupnya berkah. Jawab salam saya jika punya hutang dan cicilan, ya Allah lunaskan hutang dan cicilan. Aminnya kencang-kencang. Belum lunas Pak. Ibu-ibunya ada? Oke ya. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terasa banyaknya sekarang, suaranya kencang. Beda tipis antara semangat dengan marah ya. Alhamdulillah, أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل هذه الآية في معنى التقوى. لكن هذا الحديث موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتقوا الله حق تقاته ويطاع فلا ينصر ولا يذكر فلا ينسى ولا يشكر ولا ينفع. هذا سبب الله. صدق الله وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Satu karunia yang saya pesan dari Allah SWT pagi hari ini saya bersama tim dari Yayasan Cahaya Sodaqah Provinsi Riau. Kami di Jalan Bati, Pekanbaru, Provinsi Riau. Kami bisa hadir di Masjid Al-Barkah di wilayah Pematang Wangi, Jalan Acara. Saya bersyukur pada Allah SWT pagi hari bisa hadir, bisa berjamaah sholat bersama para calon penghuni surganya Allah SWT. Amin. Calon penghuni surga. Bapak-bapak mau masuk surga? Amin. Mau. Ternyata peminatnya sedikit ya, jauh sedikit. Saya bersyukur pada Allah sekali lagi bisa sampai di masjid ini, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Satu tiket yang akan menjadi penghantar kita bertemu dengan Allah tanpa hijab. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada usulan kedua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meyakinkan kita dengan hadisnya, di mana di satu momen menjelang sholat subuh Rasulullah SAW melihat bulan purnama yang sangat indah. Tersenyum Rasulullah melihatnya, ya. Kemudian para sahabat terheran-heran. Lima tabassam Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah tersenyum? Maka kemudian para sahabat bertanya, lima tabassam dan Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Ma bihadar qamar, ada apa dengan bulan ini? Ada apa dengan bulan ini? Apa kata Rasulullah SAW kemudian? Innakum satarawna hadal qamar. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Sungguh kalian akan melihat wajah Tuhan kalian sendiri. Ya, ya'anan bi'ayunikum. Ya'anan bi'ayunikum. Langsung dengan kedua mata sendiri. Dalam satu riwayat dikatakan, wa man yurid an yaltaqi rabbahu bi dhilli izar falyahfaz hadhihi as-salah. Barang siapa yang ingin menyaksikan dan bertemu dengan Tuhannya langsung tanpa hijab, maka jagalah sholat subuh berjamaah. Melihat wajah Allah tanpa hijab adalah puncak kenikmatan surga. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, nama dakhala ahlul jannati jannatah. Tatkala seorang ahli surga masuk ke dalam surganya, Allah bertanya, ya ahli jannati, hal raditum? Hai ahli surga, apakah kalian ridha?
Apa jawaban ahli surga saat itu? Kaifa la narda ya Allah? Bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Alam tubayyin wujuhana, bukankah Engkau telah membuat wajah kami putih berseri, bercahaya? Wa tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar. Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan Engkau menyelamatkan kami dari neraka. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Kami ridho. Apa kata Allah kemudian? Kalian baru masuk surga belum aku apa-apa. Maka dihidangkanlah hidangan yang pertama. Kemudian apa? Ketika ahli surga tadi menikmati hidangan yang pertama, Allah bertanya, hal tarazzaqtum? Apakah kalian merasa nikmat dengan makanan tadi? Ya Allah, belum pernah kami mendapatkan hidangan selezat ini, ya Allah. Belum pernah. Di dunia kami belum pernah merasakan hidangan selezat ini. Ditanya, ditambah lagi, tanya, tambah lagi, sampai habis semua kenikmatan Allah di surga. Tinggal satu kenikmatan lagi. Apa kemudian Allah bertanya, "Taradzatum wa haradaitum?" Apakah kalian ridho dan merasa lezat dengan apa yang telah aku berikan? Ahli surga tidak bisa menjawabnya. Hanya dengan mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Maka tiba-tiba apa yang terjadi? Allah buka semua hijab antara Allah dengan ahli surga tadi. Orang antara Allah dengan kita hari ini atau antara kita dengan Allah hari ini. Menurut seorang ulama sufi, murid dari Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, Syekh Safiyan Sadri, beliau mengatakan antara kita dengan Allah hari ini ada 70.000 hijab. Ada 70.000 hijab. Antara kita dengan akhirat kita ada 70.000 hijab. Nah, ketika itu semua hijab dibukakan. Maka pada saat itu fayanzuru ahlul jannati rabbah. Maka pada saat itulah ahli surga melihat seperti apa wajah Allah yang sesungguhnya. Subhanallah. Nah, tiketnya adalah sholat subuh berjamaah, salah satunya. Bagaimana jamaah? Jadi masuk surga aja jamaah? Insyaallah. Nambah 2 orang yang pesimis, yang optimis. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barkah beserta jajarannya hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, wabil khusus para asatidz dan asatidzah yang sama-sama hadir, para sesepuh, para tokoh yang kecil tidak bisa saya sebut nama, yang besar tidak bisa saya sebut gelar. Mohon maaf. Perkenalkan, saya Rahmat Baikuni dari Bandung, Jawa Barat. Dan tim kami dari Pekanbaru, Provinsi Riau, dari Yayasan Cahaya Fokus Sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang halal bihalal, satu ungkapan yang memang sering digunakan di dalam tradisi umat Islam, khususnya di Indonesia. Saya tidak tahu apakah di negara lain ada mungkin bagi orang Indonesia yang ada di negara lain. Ya, halal bihalal, kalimat yang memang digunakan untuk membersihkan satu sama lain. Tujuannya itu. Nah, di dalam sunnah Rasul tidak ada halal bihalal. Apakah Rasulullah pernah halal bihalal? Tidak. Tapi melihat dari apa yang dilakukan, melihat dari konteksnya, substansinya, maka itu adalah penting. Bagaimana hukumnya dalam kategori istihad? Ada yang istilahnya urf. Istihad itu ada ijma', ada qiyas, ada maslahatul musalah, ada istishab, ada urf. Nah, urf ini adalah satu kebiasaan adat istiadat dari satu setempat, satu lokal, satu masyarakat tertentu, namun tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan itu maslahatnya besar, manfaatnya besar, maka itu dibolehkan di dalam Islam, sehingga hukumnya mubah. Ya, karena kategorinya muamalah. Dan muamalah hukum dasarnya adalah mubah. Jadi boleh kita melaksanakan halal bihalal silakan. Dan dari mubah ini bisa berubah menjadi wajib. Apabila dengan acara halal bihalal tadi kita saling mengislahkan di antara kita, dan kita saling menguatkan tadi silaturahmi di antara kita, maka itu hukumnya wajib. Ketika berbicara menghubungkan tali silaturahmi, ini dalam konteks hukum fikih tentang halal bihalal.
Terkait dengan pentingnya halal bihalal, saya teringat ketika Rasulullah SAW bercerita. Bapak Ibu saksikan di depan saya cantumkan ada 7 hari yang insya Allah, jika tidak salah, jika keliru, saya mohon diluruskan. Terkait dengan 7 hari ini adalah 7 hari perjalanan kita menuju perjumpaan kita dengan Allah di surga insya. Yang pertama yaum as-sa'ah, hari hancurnya alam semesta. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kiamat terjadi tidak ada yang tahu. Yang Rasulullah tahu saja sedikit, dan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kiamat terjadi? Rasulullah sebutkan hari Jumat. Sekarang hari apa Bapak Ibu? Sabtu. Sudah lewat. Sudah lewat Jumat. Dan kapan kiamat itu terjadi? Di hari Jumat waktu subuh, ketika manusia terlelap tidur. Ketika manusia di muka bumi terlelap tidur, kiamat datang. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kiamat akan terjadi ketika azan tidak lagi terdengar di muka bumi. Ketika azan tidak lagi terdengar. Dan taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Akbar. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada terdengar orang di muka bumi mengumandangkan Allah. Jadi kalau ada pejabat yang melarang azan pakai speaker keluar, nah, pejabat itu kiamat dulu. Amin. Ada di Lampung. Ada. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika Al-Quran sudah tidak ada di muka bumi. Nanti ada saat di mana mushaf Quran bersih. Quran itu kalam Allah yang suci, dari kalam Allah yang maha suci. Kiamat itu azab Allah. Tidak mungkin kalam Allah yang suci terkotori oleh azab. Itu biasanya diselamatkan, diangkat ke langit. Internet fitnah dan ihsan fi nafsil insan, pada seorang muslim pun akan diangkat hafalan Qurannya. Kemudian yang berikutnya, kiamat tidak akan terjadi melainkan orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Nah, Bapak Ibu, saya tidak membahas tentang ini. Kemudian yang kedua adalah yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar dalam kondisi kematiannya, di mana tidak ada lagi yang namanya dunia saja. Yang ada adalah akhirat. Bapak Ibu rahmati Allah, yaumul ba'ats ini manusia dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Seseorang yang meninggal ketika sujud dibangkitkan dalam keadaan sujud. Seseorang yang meninggal dalam keadaan maksiat dibangkitkan dengan kemaksiatan. Saya punya tetangga meninggal sedang sujud sholat duha, seorang ibu. Saat itu saya masih SD. Ya, nanti dibangkitkan. Kulun nasi yub'atsu ka hayati mauti fil mahsyar. Setiap manusia akan dibangkitkan menurut kondisi kematiannya dia nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dan diwafatkan serta dibangkitkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, yaumul mahsyar, hari digiringnya manusia di padang mahsyar. Karena menurut Rasulullah SAW, bumi di mana kita bijak saat kita nanti berkumpul di padang mahsyar adalah Palestina. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh maulanya, ya Siti Maimunah, ya, budak yang dimerdekakan Rasulullah SAW, kemudian kalau tidak salah ditikah sama Rasulullah, ya, Siti Maimunah ini bertanya, ya Rasulullah, atina fi Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa kata Rasulullah SAW? Ardul mahsyar wal mahsyar, hari di mana manusia bumi di mana manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Dan bumi ketika manusia bertebaran, ada yang ke surga Firdaus, ke surga Aden, dan sebagainya, ada yang ke neraka. Itu selesai, datangilah dia, ziarahlah kalian ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan sholatlah di dalamnya. Itu Bapak Ibu sholat. Nah, nanti pada masyarakat inilah manusia dikumpulkan dalam kondisi pertama kali dikumpulkan, dibangkitkan khufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang bulan, guleng, tanpa dihitan yang laki-laki, ya, urukan, bercucuran keringat. Namun saat itu ada yang dilindungi oleh Allah,
7 golongan yang tidak dilindungi kecuali dengan perlindungan Allah. Tidak ada perlindungan, hanya perlindungan Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian dia memakmurkan masjid, insyaallah. Rajulun yata'allaq qalbuhum bil masajid. Hati-hati mereka terkait dengan masjid, cinta untuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan yang istiqomah hadir dalam kajian subuh ini termasuk yang dilindungi Allah. Amin. Yang keempat, yang bisa hari diperhitungkannya amal perbuatan kita. Di hari inilah nanti ada yang lebar seperti ini, fokus. Di situ akan ada judulnya apa? Nama kita. Contohnya Rahmat Baikuni, mungkin di sini judulnya. Rahmat Baikuni usia 63 tahun misalnya. Maka diklik tahun pertama, dihitung tahun pertama dia balik, apa saja yang dia lakukan di tahun pertama. Diklik tahun pertama, berat 12 bulan. Diklik bulan pertama, bulan Muharram, berat 29 hari. Diklik hari yang pertama, berat 24 jam. Diklik jam pertama, apa saja yang dilakukan. Subhanallah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun kebaikan dan keburukan kita akan menyaksikan. Subhanallah. Nah itu dia begitu. Dipisahkanlah kebaikan dan keburukan kita. Nah setelah dipisahkan dan dihisab, barulah ditimbang di hari yang kelima, yaumul mizan. Di hari penimbangan amal yang sangat adil. Adil luar biasa. Nah, di balik penimbangan ini ada perbuatan, ada amalan yang mizan sendiri tidak kuasa menimbang. Berat bagi mizan untuk menimbang amalan ini. La tuqa'an tuzal hadal amal. Mizan tidak kuat untuk menimbang amal ini. Ada itu amal apa Bapak Ibu? Amalannya sepele tapi berat timbangannya di mizan. Bahkan mizan tidak kuasa menimbang. Amalan apa? Salawat. Ada yang lain? Subhanallah. Kalimatani habibatani ala rahman, khafifatani ala lisan, wa thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang berat ditimbang di mizan, mudah diucapkan dan dicintai Allah yang Maha Rahman. Nah, sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada yang ainnya dibaca panjang, ada yang zoknya dibaca panjang, ainnya pendek. Azim, ya. Sigat mubalaghah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, 2 kalimat ini berat timbangan di mizan. Karena mizan tidak bisa mengukur ya kemuliaan Allah, unlimited, maka mizan tidak bisa menimbang. Siapa yang membaca 2 kalimat ini, Allah bangunkan, Allah tanamkan di surga nanti 1 pohon kurma. Ya, 1 pohon kurma di sana. Innahum minad dhahab. Rantingnya dari emas. Bayang. Batang pohonnya dari yakut, rantingnya dari emas. Jadi emas jadi ranting pohon di surga. Di dunia ada? Enggak. Di Pematang Wangi ada? Tidak ada. Batabluhu ahadna min al-asali wa abyadha min al-laban. Kurmanya lebih manis daripada susu, lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Subhanallah. Allah Akbar. Itu kurma di surga. Nanti kalau di surga punya kebun kurma, bukan kebun sawit, kebun kurma. Siapa yang nanam? Anda yang menanam ketika Anda di dunia. Ya, maka lazimkan zikir yang tadi. Baik. Nah, di hari inilah Bapak Ibu sekalian ada kisah yang menarik. Ya. Kalau yang jaza itu hari penimbangan amal, hari pembalasan amal. Jaza pembalasan amal. Jadi hari yang ke-6 inilah nanti manusia melintas di titian sirat. Manusia akan menyeberangi jembatan yang menghubungkan ujung pada mahsyar berakhir di tepi halaman surga. Melintas di bawahnya ada 7 komplek neraka. Ada neraka wel paling atas, neraka satar bagi orang yang tidak sholat, yang wel yang sholatnya lalai. Ada neraka hawiyah, utama, sa'ir, jahim, jahannam paling dasarnya. Manusia bermacam-macam nanti lewat. Rasulullah menyampaikan, "Minhum man yamurru 'alaika lamhil basar."
Di antara manusia yang melintas di tiang sirat itu seperti satu kedipan mata, satu kedip saja sudah sampai di tepi halaman surga. Fulan hadir, saya ada. Siapa itu? Ada yang bilang para nabi. Allah saya yakin para nabi tidak demikian. Ada mungkin mengatakan para syuhada. Yang kedua, aukal barqi atau seperti petir. Fulan dua hadir. Sampai di halaman surga. Umar bin Khattab. Kemungkinan yang pertama tadi Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini dahsyat, manusia yang paling mulia di muka bumi setelah Rasulullah SAW. Di zaman saat itu, di zamannya adalah Abu Bakar Siddiq. Dan imannya Abu Bakar dahsyat. Lau wuzina imanu Abi Bakrin wa imani thaqalain rajhat. Andai ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan iman semua jin dan manusia, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Allah. Imannya jin dan manusia dikumpulkan tidak lebih berat daripada imannya Abu Bakar. Maka tidak salah kalau Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Aina Abu Bakar yang hulufiyah? Mana Abu Bakar? Hendaklah dia masuk ke dalam. Kalau Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Kita dipanggil dari pintu mana? Tidak ada yang jawab. Tadi semangat jawabnya. Mau masuk surga? Mau langsung. Sekarang ditanya kok ada yang jawab? Pesimis. Jadi masuk surganya nih Pak. Insyaallah. Tadi kan jawab. Dipanggil dari pintu mana Pak? Allah Ta'ala. Siapakah yang lebih hebat iman? Para sahabat atau umat akhir zaman? Umat akhir zaman. Para sahabat bisa sehebat itu wajar Rasulullah berada bersama mereka. Langsung mereka hadir dalam kajian Rasulullah. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Tidak ada sholat itu, hanya bertemu dengan lembaran mushaf Quran. Itu kata Rasulullah. Mungkin yang hebat iman. Ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mu'min mana yang menakjubkan imannya bagi kalian? Malaikat ya Rasulullah? Bukan. Para sahabat, Anda para nabi dan Rasul? Bukan. Kami para sahabat? Bukan. Idan man ya Rasulullah? Singkatnya begitu. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah sabdakan, "Alladzina yuhyuna min ba'd la yajidun dan la yaqtahibuna bi wala bikum." Orang-orang yang hidup di akhir zaman, mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran, tapi mereka beriman dengan apa yang ada di dalamnya. Subhanallah. Itulah tiket kita untuk menjadi mukmin yang terbaik. Jihad kita hari ini mempertaruhkan reputasi Allah, bukan hanya reputasi para nabi dan rasul, bukan hanya mempertaruhkan nama baik Rasulullah SAW sebagai sebaik makhluk Allah. Yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah. Kenapa? Yang kita hadapi hari ini dalam jihad kita, melanjutkan jihad para nabi dan Rasulullah adalah menghadapi iblis dan dajjal. Lanjut jemaah. Lanjut. Masih ada waktu? Masih. Banyak. Sampai jam berapa? 12. Saya tagih sampai jam 12. Tapi pesimis saya nggak yakin sampai jam 12. Paling jam 6:30 banyak yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Keluar satu-satu, sepi jalan, tinggal satu orang. Kameramen. Lanjut jamaah. Lanjut. Itu yang mau biasa. Nanti ketika manusia jatuh dari jembatan ini melayang-layang sampai ke dasar neraka 76 tahun kemudian. Saya terbakar, terpanggang di atas api melayang, di atas api neraka 76 tahun baru sampai ke dasar. Usia kita sekarang saja belum sampai segitu ya. Bayang Allah. Makanya di situ kita paham firman Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Hidup tidak, mati pun tidak. Terbakar, terpanggang, habis mati, membusuk, matang, gosong, dihidupkan lagi. Terbakar, habis mati, gosong, dihidupkan lagi. Subhanallah. Sampai jatuh ke dasar neraka. Ahli surga seperti itu. Amin. Amin. Insyaallah. Dan yang terakhir, yaumul akhir atau yaumul khulud. Hari dikatakan yaumul akhir karena tidak ada hari sesudah itu. Jadi yang dikatakan yaumul khulud, kekal siapapun yang di hari itu masuk surga ataupun masuk neraka. Jamaah. Ya. Woi, jamaah.
Alhamdulillah. Bukan Ustaz Maulana. Dan saya bukan Ustaz akhir zaman. Kapok saya jadi Ustaz akhir zaman. Sejujur apapun saya berkata, sebenar apapun fakta yang saya ungkap, kalau ada pejabat yang tersinggung, tenang saya jawab. Kapok saya jadi Ustaz akhir zaman. Ustaz menjadi apa? Insya Allah saya istiqomah jadi Ustaz akhir bulan. Aman ya akhir bulan ya? Jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di yaumul mizan ini yuzanu rajulun a'malah fawajada anna khairaha asqala min syarrih. Ditimbang seorang laki-laki seorang amal ibadahnya dan dia mendapati kebaikan yang lebih berat dari keburukannya. Ini cerita Rasulullah tentang orang yang paceklik, yang pahit di akhirat. Orang yang pahit bangkrut di akhirat. Di dunia ini hebat, sukses, tapi di akhirat dia bangkrut. Ditimbang amal baiknya, maka didapatilah kebaikan yang lebih berat dari keburukannya. Dan keburukannya hanya sedikit sekali. Maka malaikat mengatakan, "Tubalaka ya fulan, rubbama anta min ahlil jannah." Selamat pulang, kau ahli surga. Kebaikanmu lebih berat dari keburukanmu. Akhirnya sekali dia sujud syukur dia kepada Allah karena dia dikatakan ahli surga. Kenapa? Kebaikannya lebih berat. Maka apa kata malaikat pendampingnya? Hayya bina sa'araka kaifa jannatuk. Mari aku perlihatkan bagaimana indahnya surga. Mari sini, tuh bisa. Ketika dia sedang berjalan bersama malaikat tadi, pendampingnya untuk melihat surganya, Allah berfirman, "I'takif ya malaikat." Berhenti, hai malaikat. Arji'a ila makanil hula. Kembalikan dia ke tempat dia semula. Ya Allah, aflam ta'alas min wasi wa min hisabih. Ya Allah, bukankah telah selesai amal ibadahnya dihisab, bukan telah selesai amal perbuatannya ditimbang. Ajal. Betul. Sebentar lagi ada hambaku yang akan mengadukan keburukannya kepadaku. Jadi belum tentu selesai ketika malaikat selesai memperbaiki. Ada catatan amal yang Allah langsung mencatatnya. Kaget dia, padahal sudah jelas kebaikan yang ditimbang lebih berat. Ternyata belum selesai. Dikembalikan dia ke tempat dia semula. Betul, datanglah seorang laki-laki. Ya Allah, hadza rajul yaftinuni. Ya Allah, inilah orang yang pernah memfitnah saya. Saya difitnah teroris, saya difitnah radikalis, ditangkap saya, dipenjara saya seumur hidup gara-gara fitnah dia. Ada apa? Seperti itu. Penjara Nusa Kambangan. Ditanya seseorang, kenapa kau dipenjara? Saya tidak tahu. Apa salah saya tidak tahu. Ponismu apa? Seumur hidup, Pak. Astagfirullah. Banyak orang yang dikambing hitamkan. Ini proyek harus kelar, cari orangnya, siapa pun tangkap dia. Rata-rata yang ditangkap adalah yang ahli masjid. Dituduh teror, fitnah. Dia telah memfitnah saya, ya Allah. Nama saya buruk di muka bumi, manusia membenci, bahkan orang tua saya membenci saya gara-gara fitnah dia. Saya tidak terima engkau bawa dia ke surga atas kebaikan. Sebuah fitnah ini selesai. Subhanallah. Apa kata Allah kepada mereka itu? Tuh mereka, aku sudah katakan akan ada hambaku yang mengadukan keburukannya kepada Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Kata malaikat. Ya malaikat pendamping dari al-khair. Berikan pahala sholat dia kepada orang yang dia fitnah. Allah, capek-capek kita sholat di dunia, seumur hidup kita sholat di dunia, pahala diberikan pada orang yang kita fitnah. Hati-hati, banyak fitnah di sini. Kemudian pergi orang yang pertama, datang orang yang kedua. Ya Allah, orang ini mengambil harta saya. Dengan seenaknya dia mengambil harta saya, menikmatinya seumur hidup, saya mengumpulkan hartaku ini. Dia nikmati, dia curi, ya Allah. Korupsi. Aku tidak terima dia menikmati kebaikannya. Apa yang terjadi? Ambil pahala zakat dan sedekahnya malaikat itu, berikan pada dia yang di korupsi, yang jadi dizolim.
sedekahnya, pada zakatnya. Pergilah orang ketiga itu, subhanallah. Datang orang ketiga lagi, terus datang. Lama-lama habis amal baiknya, tinggal satu kebaikan tersisa. Tinggal satu kebaikan tersisa dan manusia masih ngantri untuk mengadukan keburukannya. Bingung malaikat, ya Allah. Ini kebaikannya tinggal satu, pahala kebaikannya. Tadinya numpuk. Ini orang yang muflis, kata Rasulullah. Tadrina man al-muflis? Tahukah kalian siapa yang pahit, yang bangkrut di akhirat nanti? Kemudian malaikat bingung, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Tinggal satu pahala kebaikan lagi, ya Allah. Apakah aku harus bagi pahala kebaikan ini kepada orang-orang yang ngantri? Apa kemudian? Sebetulnya Allah Maha Tahu. Tapi Allah kemudian ingin menjadikan ini sebagai persaksian agar manusia paham Allah, malaikat juga jin juga menyaksikan. Ayo mana tadi kelabut bahwa ya malaikat, apa amal itu yang tersisa? Apa jawaban malaikat? Asyam ya Allah, pahala saumnya ya Allah. Ini pahala saumnya ya Allah. Apa kata Allah? La tuqsimu lahum, jangan kau bagikan para saum itu untuk mereka. Innahu li wa ana azibih. Itu adalah amalan yang menjadi hadiah untukku dari dia, dan aku yang membahas. Allahu Akbar. Tatkala amal ibadah kita pahalanya digunakan untuk menebus dosa-dosa kita, salat kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, apapun, ibadah saum tidak. Ibadah saum kita, hadiah kita untuk Allah. Kullu amal ibn Adam lahu ila syai' fa innahu li wa ana anzili. Semua amal ibadah anak cucu Adam kembali pada dirinya sendiri, kecuali saum. Itu untukku, betul, hadiah kita untuk Allah. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan sudahkah kita menghadiahkan saum kita dengan saum yang terbaik untuk Allah? Itulah orang yang faham tentu akan menjaga saumnya. Karena saum ini adalah hadiahnya untuk Allah. Bingung malaikat, lalu apa yang harus aku lakukan ya Allah? Ambil keburukan orang yang disakitinya, ambil dosa-dosa orang yang dikhianatinya, yang dizalimi dia, berikan pada orang ini. Subhanallah, dosa orang yang dizalimi diambil, diberikan pada kita. Apinya apa yang terjadi? Dosanya numpuk berbalik, kebaikannya sedikit. Na'udzubillahi min lalu dia diseret ke neraka. Jamaah, itulah yang terjadi, salah satu skenario yang akan dialami manusia di yaumul mizan dan yaumul hisab. Semoga Allah hindarkan kita dari seperti itu. Hikmah dari kisah itu tadi adalah manusia atau Allah, maksud saya, Allah mudah memaafkan. Betul? Allah mudah mengampuni manusia. Allah mudah memaafkan kita sebanyak apapun dosa-dosa kita, asalkan kita tidak syirik. Dalam hadis qudsi, firman Allah yang redaksinya dari Rasulullah SAW, Muhammad sampaikan tentang temanya dari Allah, kalimatnya, kata-katanya dari Rasulullah. Itu hadis qudsi, makanya tidak masuk dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran titik komanya kalimat semua dari Allah. Kalau hadis qudsi temanya dari Allah, kalimatnya dari Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya ibn Adam, idza raqaitani bi kurabi dunya khati'atan ataituka bi kurabiha maghfiratan ma la tusyriku bi syai'an. Hei anak cucu Adam, jika kamu mati membawa dosa seluas bumi dan segala isinya. Masya Allah, orangnya macam apa nih Pak? Manusia macam apa yang dosanya seluas bumi dan segala isinya? Kebayang tidak? Allah. Tapi dia tidak membawa dosa syirik sedikit pun. Betapapun dosanya seluas bumi dan segala isinya, dia punya tauhid, tidak syirik. Itu kabikurabiha maghfiratan. Aku akan mengampuni dan menyambut kalian dan mengampuni dosa-dosamu seluas dosa-dosa. Aku akan memberikan ampunan seluas dosa-dosa selama kalian tidak syirik kepada-Ku. Subhanallah. Allah mudah memaafkan kita dengan taubatan nasuha. Tapi manusia tidak mudah memaafkan. Betul? Susah meminta maaf dari manusia. Betul? Apalagi sudah kita fitnah, kita zalimi. Nah, maka jagalah hubungan sesama manusia. Halal bihalal. Itu tujuannya adalah untuk mengisahkan antara kita.
Jangan sampai ada sesuatu yang terbawa ke akhirat, sakit hati dan kezaliman terbawa ke akhirat. Bebaskan di halal bihalal itu arti dari halal bihalal dan tujuan kenapa ada halal bihalal. Melihat konten dan substansinya, maka wajib tuh kegiatan semacam itu, apapun namanya. Salah satunya halal bihalal. Ada yang berani membid'ahkan, ada. Kalau sudah demikian maksud dan tujuannya, tidak. Jadi dia memang mubah karena kategori muamalah itu mubah, tapi bisa berubah menjadi wajib jika di sana menguatkan tali silaturahmi dan membebaskan di antara kita. Baik Bapak Ibu, saling maafkan ya. Maksud saya maafkan jika nanti Bapak Ibu melihat di YouTube tersinggung dengan ceramah saya, maafkan saya. Itu pesanan sponsor. Mau dimaafkan, saling memaafkan. Seseorang yang mudah memaafkan saudaranya, betapapun banyak salah saudaranya, Allah akan mudah memaafkan. Dan seseorang yang susah untuk memaafkan saudaranya, jangan harap Allah memaafkannya. Ya islahkan. Ya. Kayak orang Pertamina di SPBU, dari nol. Kosong ya. Kosong lagi. Tapi jangan dibikin 1-0 atau dosa lagi. Jangan ya. Jaga pertahankan ukhuwah dan kebersamaan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengalaman kami ketika kami harus berbicara tentang Palestina Bapak Ibu. 2006 adalah momen di mana saya mulai bertemu dengan para syekh-syekh di Palestina. Ya, sebelumnya kami bertemu dengan Hamas, Zuin Al-Qassam, Syekh Mustafa, Syekh Mahmud Siam, Allahu Yarham. Kepada mereka saya bertanya tentang Palestina, berbicara tentang Sirah Nabawiyah dan berbicara tentang kebaikan Islam. Ya, di antara mereka yang sudah meninggal dunia, satu yang belum saya temui saat itu adalah Syekh Ahmad Yasir, founder dari Hamas. Sejak saat itu saya cinta pada Palestina. Kemudian saya mengikuti NGO dan government organization yang saat itu dibentuk ketika kita Kongres Internasional 2006 di Istanbul, Turki, 2007 di Jakarta. Di Jakarta saya hadir utusan dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian itu kita komitmen untuk menjadi bagian dari Al-Aqsa Working Group, satu NGO yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina sampai nanti Palestina merdeka. Apakah Palestina akan merdeka? Insya Allah. Ya. Dari sejak saat itulah kami bergerak dari satu NGO ke NGO. Dan hari ini, dan sudah 5 tahun ini saya bersama teman-teman Saudara Ilham Zahra, Bang Rian, yang kami berjibaku untuk tetap bisa berkontribusi membebaskan Palestina. Jemaah yang berdoa Allah, Palestina adalah bumi para Nabi dan Rasulullah. Palestina adalah bumi Islam Mi'rajnya Rasulullah SAW. Tadi sudah sampaikan, Palestina adalah bumi pada masyarnya nanti umat manusia. Dan Palestina adalah episode terakhir dari peradaban manusia. Yang Bapak Ibu saksikan ini adalah pemandangan Al-Quds atau Yerusalem. Kita menyebutnya Al-Quds. Orang Israel, bukan Israel. Israel itu gelar Nabi Yakub yang melakukan perjalanan di malam hari Israeli karena Israel daripada Arab, dari Kanaan kepada Arab. Ya, itu yang dilakukan Nabi Yakub. Karena Allah Eli, maka disebutlah Israeli, kekasih Allah juga. Ya, melakukan perjalanan di malam hari. Nah, kita sebut Israel, bangsa yang biadab ini yang membantai saudara kita. Jangan sebut Israel, Isra perjalanan dari di malam hari, hell ke neraka. Amin. Amin. Ya,
Makanya kata Rasulullah, tidak akan ada kiamat, tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian memerangi bangsa Yahudi. Rasul itu sangat tidak tega, tidak rela ada umatnya yang masuk neraka. Tapi ketika berbicara tentang kezaliman Yahudi, Rasulullah tidak ada ampun, perangi mereka. Betul? Nah, saudara, Bapak Ibu, inilah kiblat para nabi dan rasul. Nah, di Al-Quds orang Israel menyebutnya Yerusalem, itu klaim mereka. Di sini terdapat kiblat para nabi dan rasul. Al-Aqsa itu alun-alun, luasnya 14,4 hektar. Ya, di dalamnya ada banyak masjid, ada 5 masjid besar, 2 di atas, Masjid Darul Abdullah atau Masjid Qubatul Salah yang kubahnya emas. Dinamakan Darul Abdullah atau Qubatul Salah karena di dalamnya ada sholat, ada batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ke Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj. Sidrah artinya terminal, Muntaha penghabisan. Jadi kemungkinan Sidratul Muntaha itu adalah ujung alam semesta. Nah, Rasulullah naiknya tidak menggunakan pesawat ulang-alik Challenger, Columbus, Apollo, tidak, tapi naik Mi'raj, batu Mi'raj. Nah, batunya ada di masjid ini. Batunya di masjid yang berkubah emas, ini kubahnya emas. Dan batunya sebesar kubahnya. Sengaja kubah itu dibuat kubah emas sebesar batunya untuk menunjukkan di dalam masjid itu ada Dam Al-Turab, ada kubah Rasul. Bisa saya perlihatkan batunya, tapi waktunya tidak cukup. Ya, Bapak Ibu yang mau berangkat ke Masjidil Aqsa silakan. Sudah ada 10 orang yang daftar ya sudah menyampaikan komitmen untuk bisa berangkat ke Al-Aqsa. Insyaallah hari Senin kemarin saya dapat berita dari sana dari seorang Syekh kali teman-teman kami, sahabat kami, Syekh Ahmad bin Abi, beliau mengatakan Ustaz Ahmad di sana. Beliau berikan foto kami sudah bahkan ada dengan jamaah Indonesia. Nah, kedua itu Masjidil Aqsa. Ini Dom Abdullah atau Qubatul Salah. Yang kedua Masjid Kibli yang kubahnya hitam. Kenapa dimandangkan Masjid Kibli? Karena di masjid inilah salat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Ka'bah adalah sebelah selatan. Ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Nah, ini selatan, arah ke selatan. Ya. Salatnya di sini. Setelah turun Al-Baqarah 144. Sebelumnya Rasulullah 16 sampai 17 bulan. Kiblatnya ke sini sejak salat diwajibkan. Lalu turun perintah Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sejak saat itu turun kita itu menghadap ke Masjidil Haram. Ka'bah, salatnya di sini. Yang berkiblat hitam, yang berkubahkan hitam. Kubahnya warna hitam. Inilah dinamakan Masjid Kiblat atau Masjid Kibli. Di bawah Masjid Kibli ada masjid besar juga namanya Al-Aqsa Al-Qadim. Bisa masuk lewat sini. Tapi sekarang sudah dikuasai Israel, ini sudah ditembok, sudah dibenteng, kita tidak bisa masuk. Dan ini dinding barat di mana Rasulullah masuk ketika Isra, ya, ke Masjidil Aqsa pertama kali, Babul Magharib. Dan ini dinding yang mereka sucikan. Karena mereka mengklaim dinding itu langsung dibangun oleh tangan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka dinding itu mereka sucikan, menjadi wailing wall, ritual ibadah mereka di sana. Dinding ratapan. Mereka memegang dinding ini untuk meratapi hancurnya istana raja mereka sampai baca mantra-mantra. Besar-besar angin ini, besar-besar angin ini. Itu teman saya. Kita boleh menyebut diri itu bisa, tapi syarat masuk ke wilayah suci versi mereka ini untuk melakukan ritual itu harus menggunakan tutup kepala. Ya, saya pakai peci.